Allah tuh udah ngasih panduan yang lurus. Mudah kalau emang kita ikhlas. Keluarga gimana? Wah, bini gue kayaknya udah angkat tangan sama gue. Sampai dia sempat keluar kata-kata, udah berhenti ngedoain lu. Allah maha baik. Jadi kayak ngambil gue dari solokan lah. Kita kasih solusi. Ini beritanya lumayan menyayat hati guys. Pengakuan Aditya Bagja Mulyana hengkang dari The Sigit dapat hidayah saat bosan bermusik. Kenapa sayang banget? Anak istri makan apa? Kalau Anda tidak ada lagi di The Sigit. Udah diatur sama Allah lah. Masya Allah. Qadarullah. Ini sesuai dengan judulnya guys ya, kisah hijrah. Jadi ingat untuk kasih solusi, awal-awal sempat juga kita memberi ruang buat teman-teman yang terutama hijrah. Jadi akhirnya mereka tanda kutip ya, berdarah-darah karena harus tiba-tiba jalanin usaha segala macam gitu ya. Dan ini membuktikan DNA kasih solusi masih sama. Lebih kepada ya banyak pengusaha-pengusaha juga yang akhirnya tanda kutip menjadi pengusaha dadakan kan. Ya. Pengacara tiba-tiba jadi punya usaha. Pemain DJ atau DJ ya, pemain disc jockey jadi punya usaha. Di luar dari memang balik lagi ke dunia itu ya, tapi ya kita nggak lagi bahas yang itunya lah. Jadi sekarang gue denger lu punya usaha outsourcing. Ya. Apa lagi ya? Outsourcingnya security berarti ya? Outsourcingnya security sama cleaning service. Jadi ya ngurusin kantor-kantor pemerintahan lah. Pengadaan? Enggak. SDM. Oke. Alih daya. Oke. Dan The Sigit namanya kan luar biasa saat itu ya. Sampai sekarang kalau nggak salah ya. Nggak tahu ya. Wih. Anda kacang lupa kulit atau seperti apa? Nggak, gue udah melupakan aja. Gitu. Udah melupakan. Jadi waktu gue cabut juga gue udah ngomong sama manajer, udahlah take down aja semua si foto-foto gue, anggap gue nggak pernah ada di band gitu. Gitu aja sih. Ntar nggak rame lagi ya, kayak dulu aja lu duit dari situ aja, sekarang aja ngerasa bahwa kayak musik itu haram. Jadi emang ya Allah ngasih skripnya seperti itu gitu ke gue gitu. Jadi gue harus mengalami masa gelapan dan gue ngerasain gimana mendekatkan dengan diri sama Allah. Ya gue menjadi ibroh gitu. Gitu. Jadi dark tuh bisa jadi putih gitu, jadi white gitu. Gitu aja sih. Tapi tahu ya narasi-narasi mungkin orang yang ya namanya juga netizen ya. Kayak giliran dulu lo pas lagi punya duit nggak koar-koar. Tahu ya kayak gitu-gitu tahu ya? Banyak kok. Ya maksudnya kenapa sih harus pemain band, banyak yang ngomong gitu. Misalnya hijrah kenapa mesti pemain band gitu. Terus dulu aja mereka ngajak-ngajak kita dengerin musik, sekarang ditinggalin setelah dia terinfluence gitu. Terus kenapa lu sekarang jadi hijrah gitu. Ya gitu banyak sih yang Ya terutama ya tadi masalah pendapatan kan. Dulu udah enak hidupnya ya, sekarang aja jelek-jelekin nih. Nah gue nggak tahu deh, boleh tahu alasannya nggak sih sebenarnya? Kenapa bro? Apanya? Alasannya kenapa cabut dari The Sigit? Iya ya. Jadi banyak sih. Pada nggak gue rasain langsung awalnya. Jadi kayak gue tuh kalau dengerin YouTube, nonton YouTube tuh udah nggak pernah lihat musik. Gue lihat makanan, lihat olahraga, sport, apapun. Jadi gue juga bingung, kan gue kerjanya musik, tapi kok gue nggak pernah dengerin musik. Terus misalnya anak-anak, ini kita mau album baru nih, ngulik dong. Terus juga kayak blow on gitu. Iya. Terus kayak malas ngulik, ya gitulah. Jadi blow on aja sama musik. Awal-awalnya gitu. Terus ngerasa kayak ya waktu itu gue ngerasa peak ya. Gue udah dapat award, gue udah main di semua festival gede Indonesia, udah tour Amerika, Australia, bla 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 gitu. Tapi gue ngerasa gini doang gitu. Ya gue nggak ngerasa fulfill lah secara batin gitu, hampa aja. Tapi duit banyak ya? Ya gitu, tapi entah kemana gitu. Hah, kok bisa ya? Ya BM aja, banyak mau. Contohnya? Ya pengen beli ini, pengen beli alat, pengen beli motor, beli apa gitu. Jadi terus kan gue juga dulu ikut klub motor gitulah. Ya jadi banyak maunya aja gitu, jajan terus touring. Habis aja gitu duit. Sekarang
Waktu gue cabut, gaji gue sebulan tuh sekali gue manggung gitu. Tapi ya gue cukup-cukupin, alhamdulillah cukup. Oke, sebentar, tapi udah sempat punya aset? Aset apa? Apapun. Kan definisi dari duit cepat masuk cepat keluar itu Ada. kan kira-kira kan mungkin apakah dapat motor, mobil, rumah gitu atau seperti apa? Ada aset-aset gitu. Jadi nggak habis nggak karuan kan, tapi jadi aset. Aset ada sebagian, cuman nggak. Ya sebenarnya sekarang segitu pun cukup aja gitu, walaupun misalnya jauh dari yang dulu dikasih sama Allah gitu, dengan dari maksiat gitu banyak, tapi kayak menguap aja gitu, entah kemana gitu, nggak jelas gitu. Kepake buat ini, kepake buat itu. Terus sekarang ya nggak jadi banyak BM juga, nggak banyak mau juga gitu. Jadi kayak gue kayak kemarin pengen beli baju gitu, ngeliat tuh ngelis. Ngapain gue gini juga sekarang gak cukup baju gitu sih. Jadi lebih banyak kayak banyak anak-anak, anak sama istri pengen jalan-jalan ke mall, ya sok aja, gue mah di rumah gitu. Oh gitu. Gue udah ya euforianya udah nggak sedulu kali ya, lebih santai di rumah gitu. Tapi tetap ada pendapatan kan, karena kan nafkah istri kan wajib. Ada insya Allah. Tapi ya kalau dulu mah bener-bener banyak maunya lah, pengen beli ini, pengen beli. Oke. Hobinya banyak dulu, sekarang nggak ada. Ya ada sih hobi makan paling. Oke. Dan dari berapa ke berapa penghasilannya? Kalau boleh tahu nih, secara internal aja sih. Apa? Yang penghasilan tadinya selama di The Sigit misalnya ukurannya bulanan deh. Bulanan. Iya, terus sekarang akhirnya jomplang berapa kali lipat gitu. Apa justru lebih naik? Sementara mah masih di bawah. Masih di bawah. Terus gue ya nggak tahu sih, gue dari dulu optimis orangnya, jadi nggak pernah takut gitu. Kalau misalnya kehilangan sesuatu tuh ya bisa, insya Allah bisa achieve lah gitu. Yang dulu misalnya gue bisa sampai 2 digit gitu sebulan. 2 digitnya berapa? Kalau boleh tahu? 30-an. Ya gitu saya. Terus ya ngejar gitu. Ya mungkin insya Allah bisa lah. 30-an itu minimal? Enggak. Bisa standarnya, saya disebutin sih. Ya kalau lo mau sebut aja, kalau enggak juga ya tolong ya, lah. 2 digit lah, minimal 2 digit, maksimal 2 digit gitu. Enggak pernah 3 digit ya, tapi alhamdulillah segitu dulu juga ya cukup lah. Cuman ya sekarang jauh banget, tapi gua ngerasa fine-fine aja. Terus ada aja sih si cara Allah memberi rezeki kepada kita tuh. Oke. Boleh tahu nggak apa yang bisa dipetik pelajarannya ketika disclaimer mungkin nggak semua musisi ya, disclaimer nggak semua anak band, tapi definisi maksiat yang dimaksud ketika lu sempat ada di sebuah band yang namanya The Sigit itu kan lu bilang tadi maksiat, sehingga mungkin bisa menjadi dipetik pelajarannya bahwa terlalu mudorot ya memang ya dunia industri ini misalnya. Ya mungkin nggak semua ya, tapi yang lu rasain secara pribadi. Ya kan. Base dari semua industri ini adalah monkey business. Itu monkey business itu dari awalnya dari kayak sirkus-sirkus orang Amerika yang hippies gitu kan, gipsy sorry, yang dia pindah-pindah itu kan sebenarnya kan monkey business. Monkey business di mana? Jadi dagar monyet. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh kayak gini-gini tuh monkey business. Kita tuh dagangan hype gitu, dagangan doger monyet aja. Dengan lagunya, dengan apapun lah gitu. Dengan si materinya itu sebetulnya kan monkey business kan kita tuh. Kita tuh hidup di dunia monkey business. Oke. Ya, jadi ya banyak sih maksudnya. Ini nggak harus bongkar aib ya teman-teman ya. Ini cuma buat ambil pelajaran dan apa yang akhirnya mungkin kita memutuskan bahwa iya nyari duit itu kalau memang maksiat ini efeknya ke sini misalnya. Nanti lo bisa tambahin juga ceritanya, misalnya contoh kalau lo mau aja ya. Disclaimer, gue juga nggak lagi gali-gali seputar aib apa segala macam ya kan, karena memang sukarelanya beliau ya. Gue juga di sini bukan untuk menggurui. Ya. Tapi lebih kayak apa ya? Ya gue tuh merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia di saat saya meninggalkan dunia yang dulu gitu aja sih. Iya, misalnya kayak contoh maksudnya, nih maaf nih, oknum lah kita sebut, narkoba,
seks bebas, Mm. atau apapun itu bentuknya. Ya. Sehingga mungkin itu menjadi satu pemantik bahwa iya ya, ternyata dunia ini gelap banget loh. Akhirnya mungkin efeknya biasanya tuh ke ya namanya juga kita masukin harta haram ke keluarga kan misalnya. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya efeknya mungkin anak sakit-sakitan, Iya. keluarga panas, apa Iya. segala macam. Itu lu rasakan? Ya, Rasain? ngerasain banget. Jadi salah satunya gue tuh hampir cerai waktu itu tuh. Ya, pokoknya udah ke acak-acakan lah keluarga. Ya gue karena gue ngerasa waktu itu lagi di atas lah, kayak udah nggak napak. Kalau disebutnya demigod lah kalau gue udah ngerasa itulah, udah sama ya seenak aja, seenak udel gitu. Terus pas di saat gue harus cabut dan gue mikir gue luntang-lantung di kajian aja. Gue belajar dulu, gue belajar ngisi gue ini. Jadi sama ini tuh gue aja gitu. Jadi dengan ilmu agama tuh gue jadi nggak. Jadi sebenarnya kan ya sama lah kayak orang dulu pertama lahir cuman bisa merangkak. Kan kita belajar kan untuk bisa berdiri, berlari gitu. Ya itu. Jadi di saat gue cabut, gue ngerasa wah gue dulu enak udel banget gitu. Nggak pakai ilmu gitu, bapak tuh nggak pakai ilmu. Tapi dengan akhirnya gue luntang-lantung di kajian dan di ilmu, dan gue selalu minta sama Allah tunjukin lah jalan yang lurus gitu, ilmu yang manfaat. Jadi gue mah bukan gaya-gayaan gitu, gue mah udah kelar lah gitu, misalnya soal strata sosial mah gitu, gue udah dapat yang semua band pengen tuh, gue udah dapat. Apa contohnya? Award, tour, gue ketemu bule, orang nonton gue bule tuh sampai wah keren banget loh, wah gitu. Bukan orang Indonesia ya. Jadi bule aja sama gue gini gitu. Cakep bau gitu. Jadi ya untuk urusan musisi mah ya gue ngerasa udah dapat gitu, tapi nihilis aja kalau kata gue nggak ngerasa enak gitu, nggak nyaman. Terus keluarga acak-acakan, akhirnya gue ya itu larinya ke agama. Ya alhamdulillah Allah ngasih jalan gitu, dengan semua cobaannya gue ngelawan. Ya gue sampai lupa bacaan sholat gitu, gue belajar gitu banyak lah. Senang aja sih akhirnya, alhamdulillah ya. Allah tuh malah baik banget gitu. Ya emang ilmu tuh jawaban lu, manual book tuh dengan agama tuh ya semua insya Allah lah bisa jalan gitu. Yang lu hadapin yang menurut lu berat apapun bisa dilewatin gitu. Sampai seberapa waktu itu niat atau tekadnya bahwa menyerap, yang juga akhirnya memberanikan diri untuk mengamalkan sebuah dalil? Soalnya kan konteksnya di sini kan lu cabut kan karena memang ada satu petunjuk ya. Ya mau bentuknya sabda Nabi SAW atau mungkin dari firman Allah apa segala macamnya gitu. Terkait bahwa dunia ini harus ditinggalkan karena larangannya A, B, C, D gitu. Ya, kan biasanya orang kan resisten dulu nih, nggak terima kan? Ya. Nah, boleh tahu nggak ceritanya? Dulu gue tuh sebenarnya orang yang anti orang hijrah. Gue keras banget. Gue orang yang hijrah beneran. Oh ya? Bener, serius. Misalnya gimana narasinya? Ya ada orang tuh cabut tuh bandnya, kenapa hijrah? Wah, gue ketawain dulu, beneran. Gue tuh kenceng juga dulu sama orang, gue anti hijrah dulu tuh. Jadi apa ya? Ya kalau udah ngerasain mah, insya Allah lah, bakal lebih ya tenang gitu. Jadi selama ini tuh gue gitu. Akhirnya kita dulu bodoh aja gitu. Kita tuh nggak tahu ilmunya sebenarnya. Kita tuh so tahu gitu dengan sebenarnya yang ada sekarang itu ya sudah jauh aja gitu dari panduan. Sebenarnya Allah tuh udah ngasih panduan yang lurus, enak, cair, hidup lu bakal tenang dan sampai tujuan lu gitu. Iya. Mudah kalau emang kita ikhlas gitu, nggak karena ini karena itu, nggak sih. Keluarga gimana? Ya gue Badung banget kan dulu. Badung dulu di band gue tuh paling Badung.
Jadi pertama tuh bener nih si Adit gitu. Apalagi bini gua gitu. Wah, bini gua kayaknya udah angkat tangan sama gua. Sampai dia sempat keluar kata-kata, gua udah nggak bisa ngedoain lagi, udah berhenti ngedoain lu. Sampai kayak gitu Oh nih. ya? Iya, gua emang badung banget. Jadi ya mungkin doa yang dulu dikabulkan, jadi gua dikasih hidayah, taufik, ya alhamdulillah Allah mudahkan. Dia sebenarnya bukan gua yang hebat sih, Allah yang memudahkan, Allah yang hebat, Oh, Allah Masya maha Allah. baik. Iya. Jadi kayak ngambil gua dari solokan lah gua tuh. Beneran gua tuh sering kepengen nangis gitu. Gila ya, gua dulu asal banget hidupnya gitu. Ya, agama sih kuncinya Oke. mah. Waktu itu berarti istri udah ngaji duluan? Enggak, Enggak. tapi ya Ya lebih lurus baik aja lah. lah. Baik aja lah Lurus hidupnya. baik tapi belum ngaji. Dan waktu ya gua pas ngaji, nih gini, dia juga sih gitu kayak lu juga baru ngaji gitu terus Oke. ngatur-ngatur itu jangan sini belajar mesti dalilnya yang benar gini. Oke. Lagi semangat ya. Iya, terus ya gitu kan gue wah gitu. Beneran gue mah wah. Oke. Anak karena dia kayak udah nggak bisa ngomongin gue gitu. Gue saking keras kepalanya banget gitu dulu. Orang tua responnya gimana? Lu nggak jadi teroris kan? Wah, masih ada ternyata stigma itu ya. Kalau babe gue tuh kapitalis banget orangnya. Liberal juga. Ya liberal kapitalis lah. Oh. Jadi nganggap gue tuh wah ini bener nggak gitu. Ya kan maksudnya kan yang beredar stereotip di masyarakat kan gitu kan. Stereotipnya iya. Nah gitu gini apa ekstremis nggak juga sih. Terus lu jawab apa? Nggak usah dijawab sih. Pakai adab. Bukan pakai adab sih. Ya kelakuan lu aja. Jadi sama bini gue juga teman-teman juga selalu ngomong nggak usah pakai dalil lah Dit lah. Ngeliatin pakai adab aja gitu. Ngeliatin nanti lu berubah sendiri. Ya, alhamdulillah sekarang jauh banget gitu. Oh istri. Oh Masya Allah. Jadi udah yang dulu udah kayak malas ngeliat gue tuh. Ya gue tuh nggak pernah balik gitu misalnya udah manggungnya jarang. Maksudnya kalau manggung keluar kota berapa hari terus touring motor gitu kan. Bisa berhari-hari juga gitu. Udah pulang tuh kayak cuman nyuci baju doang gitu. Oh, emang tidur di mana kalau boleh tahu Pak? Sekedar informasi aja nih. Kan Ya nggak balik-balik tidur di mana tuh? Ya tidur buat temen ngapain gitu. Oh teman. Oh ya waktu itu. Apa ya? Udahlah. Dan sekarang berarti ketika udah hidupnya berbeda ya 180 derajat atau segala macamnya, kondisi keuangan juga ya sebenarnya belum ngejar ya. Ya sebenarnya Iya kan bukan jadi ini sih. Bukan jadi ukuran ya. Penting mah happy aja. Tapi nggak apa-apa tuh ya terutama pasangan ya. Pasangan hidup kan begitu tadi biasanya terima nafkah sekian, terus tiba-tiba jomplang. Itu gimana tuh? Disitulah peran seorang suami atau pemimpin bisa mengatur si rumah tangganya biar apa ya? Tetap kondusif. Ya betul. Ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana? Iya, maksudnya ini kan masukan juga buat teman-teman yang lagi nonton kan kayak gue juga sampai lupa sih sebenarnya waktu itu ya ngasih arahan ke istri tuh ketika meredam suasana yang tadinya biasa dapat sekian. Bro, fitrah wanita tuh kan kita nggak bisa tahan bro. Iya kan kita tahu ya bahwa yang namanya wanita kan pasti ada aja fitrahnya kayak lah biasa dapat segini gitu. Belum skincare aku. Belum kalau aku ketemu di mall nanti tiba-tiba ada konten kreator yang kakak cantik banget spill skincare-nya dong. Malu banget kalau aku jawab itu bukan SK2 tau gak? Masa aku sebutnya brand lokal sih. Jadi kalau misalnya ini apa ya? Kalau kita bisa nge-handle suatu situasi sebenarnya si penumpang kita juga pasti gimana supir sih. Oh cakep. Jadi ibaratnya gini, lu menakodai kapal gitu yang mengambing gitu. Tapi lu bisa tenang. Gitu sih sebenarnya. Tapi emang nggak bisa ngejelasin ya gimana teman. Kalau lu nya pede, lu nya bisa menenangkan situasi di diri keluarga lu, insya Allah gitu, clear gitu. Gue juga kayak ke anak gue, dulu
babeh lu tuh main musik ya, tapi sekarang gue udah nggak denger musik. Ya terserah lu sekarang mau denger musik, tapi ya pelan-pelanin aja gitu. Gue dulu musisi, kata gue ngomong gitu. Dan gue emang enakan gitu, kayak Taylor Swift. Wah ini bagus dulu gue gitu. Pas aduh sekarang ya, gitu. Emang umur berapa? Udah kelas 3 SMP. Paling besar. Paling gede. Berapa anak? 2. Anak 2, istri 1 kan? Ya. 3 total nih yang harus dinafkahin. Ya. Dari yang tadinya mungkin 30 juta. Contoh doang, contoh. Sekarang 10 lebih apa di bawahnya? Ya segitulah, di bawah. Bisa tuh ya? Insya Allah bisa aja, ada aja lah. Maksudnya kadang emang bukan nominal sih. Si rezeki itu bukan nominal beneran. Maksudnya dari ketenangan kita. Terus jangan selalu berpikir harus yang kita dapat atau kita setorkan gitu. Jadi misalnya ada yang ngasih makan, atau mungkin kadang-kadang orang itu kayak gengsi ya. Sebenarnya itu tuh rezeki, itu tuh rezeki lu, tapi melalui jalan yang berbeda gitu. Tiba-tiba ada yang ngirim makanan, wah bukan berarti wah gue hidup dari kiriman orang ya, nggak juga gitu. Itu tuh sebenarnya kiriman dari Allah sebenarnya. Nggak tahu. Intinya mah itu aja sih. Jadi kayak waktu tuh gue tuh pernah ikut daurah umroh haji. Oke. Terus Ustadznya bilang, Ustadz Haikal dulu tuh, beliau bilang naik haji mah bukan soal duit, yang penting mah diundang. Lu minta duit aja, minta aja doa gimana caranya diundang. Oh gue doa. Tiba-tiba Mas Adit mau jadi TL nggak? Oh tour leader di travel umroh, berangkat gratis dong? Insya Allah. Masya Allah. Tahun kapan? Nanti Juli. Oh haji tahun ini? Bukan haji, umroh. Umroh. Iya. Ya maksudnya kayak gitu, maksudnya benar juga ya, maksudnya Allah mah nggak harus yang rekening lah ibaratnya gitu, apapun ya. Kayak misalnya kita dimudahkan sekolah, ya mungkin kayak misalnya tadi cerita lu gitu yang harus sama orang tua atau gimana gitu. Oh ya, tadi gue ngomong di belakang kamera guys, biar teman-teman tahu dulu nih ya tentang waktu pas gue susah lah ya. 2016, 2017 lah. Ya sebenarnya itu kan dimudahkan, ya itu tuh salah satu rezeki lu. Ya. Belum tentu bisa lu pengen nitipin, tiba-tiba yang lu titipin juga nggak bisa, nggak ada duitnya buat betul, itu. Ya betul. Kan, sebenarnya kan itu. Dengan dikasih mertua yang baik hati, gue nggak usah ngomongin dia bisa menghidupi anak-anak gue dan istri gue lah ya. Iya. Masalah materi, dia beliin makanan tiap hari, itu nggak usah ke situ dulu lah. Dengan dia mau menerima anaknya tanda kutip dipulangkan sementara beserta cucu-cucunya, itu udah rezeki yang luar biasa loh. Betul. Berapa banyak orang-orang yang menantu sama mertuanya tuh bergesekan gitu loh. Iya, jadi kan? Ya itu rezeki sih luas sih, Allah mah baik ya. Gimana kita taukalnya aja gitu. Jadi nggak harus yang di depan atau yang diterima sama kita rezeki mah. Oke. Gitu. Dan sekarang total 2 tahun dari 2023. Apanya? Enggak, ya awal-awal 3 tahun kali ya. 3 tahun ya? 3 tahun. Iya, 3 tahun 2023 2026. Iya betul. Pas Ramadan inget. Oke. Gue cabut. Itu gimana ngomong ke teman-teman sedikit? Jadi sebenarnya gue dikeluarin karena gue itu terlalu berulah dan tidak produktif. Oh, karena tadi ya mau bikin album baru terus lu nggak produktif. Tapi mereka udah pada tahu, mencium aroma bahwa ini anak kayaknya nih ngarahnya ke sana nih gitu. Enggak. Soalnya gue nggak lagi ngarang juga sih. Lagi saya anak udal juga orangnya. Oke, paham. Mas gue gini. Ini gue harus bedakan antara transaksional sama emosional ya. Lu dikeluarin baru hijrah, tapi dari hati itu memang pengen hijrah. Apa gimana sih? Nah, ini harus clear dulu. Jadi di dalam perjalanan menuju gue dicabut itu dikeluarin, gue udah nggak tenang aja, galau lah gitu. Oke. Nggak tenang. Terus pas oke, lu udah nggak? Oh iya, gue udah nggak. Terus bini gue juga, lu nggak mau maksain gitu? Tetap main? Enggak, anak-anak juga udah nggak perlu kali. Dan gue juga nggak ngerasa harus mempertahankan menjadi disigit gitu. Paham. Terus gue akhirnya ya itu, gue luntang-lantung dengan ilmu. Gue ngomong gue benerin gue dulu.
Oh, paham. Bukan gue cari duit. Wah, gue nggak ada duit. Nggak, gue mah nggak ada pikiran sama sekali. Jadi gue pondasi dulu. Oh, gue ngaco sama ini gitu. Belajar. Ya tenang gitu. Oh, bener ya. Dan setiap banyak lah. Jadi misalnya gue ke kajiannya, gue tuh pertanyaan dalam hati. Dan tiba-tiba ustadznya kayak baca kertas. Wah, ini pertanyaan ini. Itu pertanyaan gue. Oke. Dan gue bilang, Masya Allah, ini nggak mungkin pertanyaan orang, ini pertanyaan gue aja dijawab sama Allah tapi melalui kertas itu gitu. Iya. Jadi wah, banyak banget kajian-kajian yang emang nunjukin gitu. Kalem aja lah di dunia mah, nggak usah terlalu dikejar gitu. Ya makanya sekarang gue nggak terlalu BM gitu ya, karena ya memperbaiki diri, menebus dosa-dosa yang masa lalu. Ya kayak gini gitu. Gue ikut podcast gitu sebenarnya lebih ke supporting sistem dakwah. Jadi gue nggak harus dakwah, tapi gue supportingnya aja gitu, bahwa seindah itunya gitu. Lu kalau misalnya dapat hidayah, taufik, rahmat dari Allah tuh seindah. Gue ngerasain gitu. Gue cuma nunjukinnya happy kok, dan bisa cair itu gitu. Nggak sekaku itu gitu. Gue masih ngakak-ngakak aja sama teman-teman gitu. Masih tetap Adit yang dulu gitu. Tapi di saat melewati batas, ya gue nggak ngomong kasar yang gitu-gitulah, ditahan-tahan gitu. Jadi kan hukum asalnya duniawi itu kan bebas selama ada dalil yang melarangnya gitu, kan gitu aja. Bebas ngomong guling-guling gitu. Ketawa-ketawa gitu. Sama teman-teman gue ketawa-ketawa yang dulu teman main gitu, satu circle, terus udah ngaji ngakak-ngakak bareng aja gitu. Alfi ya? Gue di Bandung sama bukan. Yayat, sama Emil ke Jakarta. Emil Naif. Iya, ex Naif, udah bukan Emil Naif. Alfi di Upstairs juga kan? Ya, Alfi. Banyak teman-teman. Sama Uki main juga. Sama Uki. Di Bandung ya? Bandung. Ya banyak sih dulu yang bener-bener teman main banget circle, terus sekarang udah ketemu. Wah, dulu kita bareng Badung, sekarang kajian gitu ya, seru aja. Tapi masih dengan bercanda-bercandaan yang zaman dulu gitu. Masih ada gak sih Jejak Sahabat? Masih. Di Bandung masih Jejak Sahabat, Tarbiyah Sunnah ya? Masih. Oh, sama Adi Udi sekarang. Dulu Adi Udi Pure Saturday. Ya. Iya. Dia masih di Samase gak ya? Udah enggak ya? Udah enggak. Sempat kemarin Adinya kerja sama gue di kreatif marketing restoran gitu. Iya. Drummer kan sama gitarisnya. Iya, Pure Saturday. Iya bener, Bandung banyak tuh ya. Teman-temannya. Siapa namanya? Andri Lemes. Ya. Ya. Gini, ini angle-nya agak berbeda ya, guys. Orang kan biasanya kan akan kesulitan ketika dia pengen cabut dari sebuah band yang menurut dia adalah dia malah lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahat. Ya. Tapi kan kalau Adit nih memang dikeluarin dulu. Nah, gue sebenarnya nggak mau ngatur dan nggak pengen tahu dari sisi hati lo sih, karena memang itu adalah hak lo dengan ya Allah gitu kan. Cuma buat ambil pelajaran aja sih sebenarnya. Dan ini sedikit agak pinggir jurang nih. Berarti lu sebenarnya tanda kutip hijrah ini karena memang emosi sesaat, karena lu didepak dari band The Sigit misalnya. Abis itu kayak udahlah gue hijrah gitu. Tapi kan memang lu harus tahu dulu nih niat hati lu yang paling terdalam kan hanya Allah sama Allah yang tahu kan. Ya. Tapi seperti apa gitu loh. Apa memang aji mumpung paralel, soalnya kan yang umumnya yang gue temuin kawan-kawan kita itu adalah rasa hatinya dia resign dari sebuah band gitu. Kalau gue kayak malah lebih dimudahkan. Jadi karena satu case yang lu mesti cabut, terus gue meninggalkan, dan gue belajar akhirnya, oh bener juga selama ini tuh gue tuh ngaco gitu. Iya, berarti bukan kayak pas aji mumpung emosi, kesel, udahlah akhirnya nggak tahu mau ngapain baru ngaji gitu. Ya itu juga mungkin ya. Soalnya kalau misalnya gue tetap melakukan yang dulu, gue akan bisa ngaji-ngaji. Oh, tapi keresahan ngajinya itu memang udah ada dari pas dulu pernah. Gue dulu pernah lagi ini banget lah, gak sadar banget. Gue sampai pernah, kenapa ya gue gini-gini terus, gue juga pengen kok berhenti gitu. Gue sempet
Apa maksudnya mabok? Dari keadaan itu gitu ngaco gitu, terus ya gue doa gitu sama Allah, ya Allah saya tuh pengen gitu, gue tuh pengen Taufik udah nyampe itu, hidayah dan taufik. pengen berhenti gitu ya, tapi ya di dalam itu tuh gue masih aja gitu kayak gitu, balik lagi ya mungkin dengan itu Allah tuh ngasih qadarullah, udah lu berhentilah, ngapain sih gitu ya, ibaratnya kayak gitulah ya. Terus akhirnya gue belajar bahwa oh iya selama ini tuh berarti gue tuh nggak ada ilmunya aja gitu, dengan ilmu ya lebih enak, lebih fun, lebih bahagia. Oke. Berarti pas lo cabut udah kelar terus lo hidup pakai uang tabungan. Sebelum adanya usaha-usaha sekarang. Iya. Sisa berapa tabungan terakhir? Biar teman-teman juga ngerasa, ternyata gue ada harapan lo, ada insight lo, Adit aja bisa kok dengan segitu. Ini mudah-mudahan menjadi ibroh ya teman-teman ya. Bukan berarti gue ngegali dari sisi aib apa segala macamnya. Karena gue yakin betul bahwa orang yang ingin memutuskan keluar dari pekerjaan yang sebelumnya mungkin banyak mudorotnya atau larangannya, tapi secara nalurinya dia tuh kayak besok anak istri gue makan apa ya? Nah, tahu dong kayak gitu dong. Nah, di sini makanya tugasnya adalah lu kasih solusi ke mereka gitu loh. Dengan segini, nah teknis aja deh boleh deh. Lu cara milah-milahnya seperti apa? Ya, karena kan manusia namanya juga pasti kan ada ketakutan. Belum lagi yang mungkin kalau gue sih bilangnya agak sedikit kasar ya. Misalnya kayak contoh, berarti Tuhan lu uang gitu kan? Karena kan malah lu bergantung pada selain Allah kan kayak gitu-gitu tuh. Kalau ya gue sih dari dulu orangnya slow living ya. Oke. Maksudnya ya ada aja gitu rezeki mah, nggak tahu ada aja. Berapa tabungan terakhir? Terakhir belasan kali ya. Belasan? Sampai dapat kerjaan baru lagi? Atau usaha baru? Kebenaran gue langsung itu sebulan 2 bulan. Sebulan lah. Gue sebulan langsung usaha. Ya langsung ngurusi outsourcing security ini. Kenapa outsourcing security? Jadi sebenarnya bini gue emang cleaning service. Terus jadi bini lu cleaning service? Punya perusahaan cleaning service. Oke. Jadi emang biasanya emang cleaning service. Terus dia perlu untuk ngurusin security, ya gue jadi bikin security aja. Oh, jadi istri punya outsourcing kayak ISS gitu? Ya betul. Di Bandung? Bandung. Nah ini asik nih angle-nya. Tapi jangan tersinggung ya bro ya. Kita sama-sama belajar lah. Gue rasa juga teman-teman juga pasti butuh insight ini. Itu gimana tuh rasanya? Gimana rasanya apa? Ketika lu dulu kan punya penghasilan, lu nekvain istri. Meskipun penghasilannya dapat dari pekerjaan yang tersebut lah ya. Abis itu lu cabut, terus sekarang malah kesannya tuh istri lebih punya power gitu. Oh itu mental laki-laki tuh diuji bro. Harga diri apa segala macamnya itu gimana tuh? Ya mudah-mudahan sih dapat istri yang logowo ya. Cuma jadi masalah lo ketika enak aja lo. Ya itu jadi lo tetap sebagai seorang laki-laki suami. Jadi harus bisa ngasih sesuatu yang wanita perlukan gitu. Jadi kayak pemimpin, terus kehangatan, terus kayak banyak lah sebenarnya kayak logik penentuan keputusan itu cowok tuh beda. Jadi logik itu yang kata gue harus bisa nunjukin bahwa ini loh si keputusan yang tepat tuh. Laki-laki cuma dimilikin sama laki-laki gitu ya. Betul, fitrah logik itu tuh hanya dimiliki laki-laki. Ya itu karena kenapa Allah tuh selalu ngomong imamah perlu. Jadi ya kayak kita kan semua pemerintah mau gimana pun imamnya tetap kita harus ikutin, taati gitu. Ya sama. Jadi gue waktu itu juga walaupun dalam kondisi bini gue yang udah kesel gitu kan, gue kelakuannya kayak gitu kan, kelakuan si anaknya. Tapi ya gue nunjukin bahwa ya gue ini sekarang lagi proses benerin diri gue belajar, terus gue nunjukin dengan tabiat gue yang sekarang gitu. Ya sholat 4 waktu lah, 5 waktu ke masjid terus gitu. Itu kan sebenarnya salah satu nunjukin gitu. Disiplin lah. Sebenarnya Islam tuh ngajarin disiplin, dari sholat tuh udah ngajarin banget. Itu udah nunjukin sih sebenarnya mah. Ya berarti di keluarga juga nggak isu ya bahwa ya di luar dari security-nya ya. Tadi kan lu kan bilang cleaning service-nya kan.
Nah berarti kan mungkin kalau orang yang nggak kenal lu kan pasti menganggapnya bahwa lu hidup dari istri gitu. Ya. Nah itu yang mungkin dari sisi lu tuh mentalnya, statusnya, harga dirinya itu tuh yang wow. Ya itu sih figur-figur seorang cowok, seorang laki, seorang suami, seorang pemimpin tuh lu harus punya itu. Banyak kok ya bukan apa ya? Bukan menyumbarkan keburukan orang lain ya, tapi lebih kayak ibroh. Jadi pernah sorry. Fulan lah, si Fulan. Ya, Nanti pokoknya diedit Fulan yang sekarang jadi si Fulan. Nanti Ya. diedit aja ya. Nanti edit ya. Nanti pokoknya yang begitu tadi bunyi itu adalah yang Si diucapin Fulan. si Fulan. Ya, si Fulan lah. Ya, termasuk omongan gue barusan gitu ya. Jadi dia tuh nggak ada sisi power untuk ngedirect si istrinya. Walaupun dia punya duit, mau punya apa, tapi dia nggak bisa ngedirect, tetap aja bubar. Hah? Sekeluarganya gitu. Sebentar. Dia ini ngaji? Nggak. Oh, emang Jadi sebenarnya ya itu cowok mah harus bisa ngedirect. memang sebenarnya tuh kuncinya adalah dengan lu mengamalkan hadis atau firman Allah sebenarnya. Ya. Yang mana laki-laki tuh memang lu harus menafkahi secara wajib kan? Ya betul. Itu dulu tuh pondasinya. Hmm. Jadi mau lu ngaji atau enggaknya ya atau belum ngajinya ya berarti kan lu memang harus seperti itu. Ya. Nah, kalau kasus yang tadi kan memang mungkin dia juga nggak tahu dalilnya. Ya. Iya kan? Tapi Jadinya akhirnya bukan soal terbengkalai kan? bukan soal dalil sih itu kalau ngedirect. Jadi kalau ya teman-teman gue juga kalau misalnya di WhatsApp grup yang sekolah-sekolah gitu, WhatsApp grup sekolah, suami takut istri itu kayak, oh ntar ya gue harus izin dulu gitu. Gue mah nggak ada izin, gue mau lapor aja kata gue gitu. Sampai sekarang gitu ya kita mah lapor, dah bukan izin. Udah izin mah kita yang punya izin. Kita emang hak veto mah di suami gitu. Jadi sebenarnya ya ngedirectnya itu dari kita bisa membuat nyaman anak istri, udah tenang aja gitu. Nanti insya Allah lah rezeki mah ada. Ya gue juga ngomong gitu sama dia. Ya emang penghasilan gue nggak kayak dulu, tapi ada aja. Dia emang bener gitu, ada aja gitu bantuan tuh. Si rezeki itu buat keluarga gitu, dimudahkan ini, dimudahkan itu, anak dimudahkan dengan sekolah yang misalnya beasiswa apa gitu kan itu rezeki ya. Iya. Berarti kalau dari lu pas bareng sama istri di usahanya itu, sampai lu bisa ada security itu berapa lama? Ya mungkin stigmanya negatifnya adalah lo ya tadi yang tadi gue bilang, maaf ya bro ya, kayak misalnya hidup dari istri itu berapa lama? Bahasa kasarnya lo ya, biar mudah difahamin aja teman-teman. Sebulan 2 bulan sampai lo punya usaha sendiri. Oh, ya lo pendapatan berarti kan dari outsource-nya milik istri kan? Oh enggak, gue kan beda divisi. Oh paham. Maksud gue pas pertama kalinya ini buat ambil pelajaran teman-teman aja. Begitu lo cabut kan lo gak punya pendapatan, hidup dari tabungan. Oke, makan tabungan nih. Nah berarti kan ada pemasukan lain kan yang memang sebetulnya ketika lu di band pun juga bini lu juga udah dapat pendapatan. Karena katanya tadi kan udah punya usaha sendiri kan. Oke. Dari usaha udah lama. Udah lama. Dari orang tuanya dia. Oke. Berarti kan kalau pas lu lagi kekurangan, yang tambal sulamnya kan istri lu kan. Itu maksud gue. Sampai akhirnya punya marwah sendiri gitu loh. Iya maksud gue itu. Berapa bulan ya? Duh, gue gak ngitung lagi. Setahun ada? Setahun lah. Ah itu boleh gak kita belajar? Teman-teman juga gue yakin pasti ada yang juga lagi seperti itu, lagi berjuang nih. Iya. Apalagi kita dengar juga kata-kata ustadz kan pasti kan kayak laki-laki harus punya marwah nih. Tuh. Ya harus lu punya harga diri nih gitu kan. Nah mungkin pas lagi ada di posisi ini gue yakin banget pasti ada. Akhirnya mereka dapat solusinya. Terus gue harus gimana ngomongnya? Nah, atau minimal ngejaga mental lo itu. Ngerti gak maksud gue? Ngerti ini, kebayang. Nah itu maksud gue, kayak selama setahun itu loh. Ya kalau memang misalnya mereka laki-laki di muka tembok beda cerita ya. Ya minimal kan kalau di muka tembok tapi minimal dia sadar bahwa kayak iya gue tahu gue nggak boleh kayak gini terus nih gitu. Kecuali memang bini lu ridho ya. Jadi kalau misalnya ya itu kata gue, kalau misalnya lu nggak bisa ngasih uang, setidaknya lu bisa ngasih kehangatan, bisa ngasih kenyamanan, ngasih ilmu. Dan di saat itu gue tuh ya
ngasih ilmu, terus si kehidupan rumah tangga makin membaik gitu. Luluh tuh istri langsung ya? Banget, Oh. jauh banget. Istri tuh sebenarnya tuh cukup didengerin aja guys. Kita hadir buat dia gitu ya. Iya, betul. Terus Oke. kayak dulu tuh kayak gue cuek sama anak gitu. Sekarang gimana anak gue udah mau remaja gitu kan, perempuan. Jadi gue harus menjadi pacar pertamanya anak gue gitu. Ya dari situ juga kelihatan gitu. Maksudnya kita tuh bukan cuma duit. Jadi suami bapak tuh bukan cuma duit. Jadi banyak kasus-kasus zaman sekarang kan anak-anak tuh bukan lebih dari narkoba ya. Jadi lebih ke mental ya kalau anak-anak sekarang tuh kasusnya. Ya. Nggak ke detect itu tuh. Sosok soalnya ya. Dia ngerasa nggak punya sosok ayah gitu ya. Anaknya bapaknya orang tuanya terlalu sibuk. Jadi kurang perhatian lah. Ya jadi kalau gue sekarang ngerasanya ya mungkin gue ngasihnya perhatian, ngasih kehangatan, ya sebagai sosok lah yang diajarin gitu sama Rasul seperti apa gitu. Kita menjadi seorang bapak, menjadi seorang teman, menjadi seorang pacar buat anak istri kita gitu. Jadi fun aja di rumah tuh, bercanda, terus meluk gitu. Karena aku perempuan ya, gak mau gue dicium-cium gitu. Ya kayak pacar aja gitu. Bener, gue digangguin gitu, bercandain. Awalnya risih gitu, tapi lama-lama seneng. Terus kalau misalnya jalan ke mall gitu, mau gue digandeng gitu, kayak orang pacaran itu mau gue diginiin gitu, pegang tangannya gitu. Ya dia bisa ngerasain kehangatan seorang bapak gitu. Harus punya keberanian tuh, biasanya kan tanggung ya. Ya kitanya, Iya. kita harus mendirect sebenarnya. Gitu sih. Berarti istri lu nggak komplain, alhamdulillah tuh. Ada doa khusus nggak? Biasanya kan bang amalannya apa bang gitu ya. Biar istri tuh jadi nggak akhirnya komplain gitu loh bro. Jadi kalau dari dulu gue tuh yang suges sih, doa itu suges. Kalau misalnya suges kita optimis, ya pasti bagus sih. Jadi kita selalu menanamkan optimisme dalam diri kita aja. Jadi itu kan suges itu doa awal gitu yang tidak kita hafalkan gitu. Terus sekarang berarti boleh lihat nggak usahanya yang setahun lu nantikan ketika setelah lu hijrah ya, atau mungkin belajar agama lah, yaitu security di outsourcing itu, ada IG-nya nggak? Nggak ada, kita ini old school banget. Old school. Jadi emang kan pemerintahan ya. Jadi boleh tahu nggak bisnis modelnya seperti apa? Jadi kita pengadaan untuk kantor-kantor pemerintahan. Daerah? Ya. Pemda, Pemprov, Pemprov, Jawa Barat? Ya, Jawa Barat. Berarti berurusan sama Kang Deddy Mulyadi? Enggak, beda-beda kan, maksudnya tergantung si departemen. Kita ke departemen apa gitu. Apa gedung apa? Macam-macam, ganti-ganti tergantung kontrak. Jadi kan nanti suka ada lelang gitu kan. Kita masukin lelang gitu. Pakai e-katalog? Ya, betul, pakai katalog. Masukin misalnya kita lolos yang mana gitu kan. Oke. Jadi nggak selalu di situ terus ganti-ganti. Boleh disebut nggak kira-kira kantor apaan? Kantor rumah sakit Cicendo. Milik pemerintah itu? Rumah sakit mata. Rumah sakit mata di Cicendo itu di Bandung? Bandung. Itu cleaning service-nya? Atau security-nya? Security mah di kantor DPRD Soreang. Siapa ketua DPRD-nya? Nggak tahu saya. Tidak bermain politik, jadi nggak ngurusin politik. Nggak ngurusin deh. Jadi buat kantor DPRD apa Soreang? Itu security di situ. Berapa orang biasanya security? Gue mau tahu bisnis modelnya dong. Kayak gimana sih biasanya? Jangan, nanti lu bikin lagi. Tahu aja nggak bisa ngeliat peluang gue ya. Iya. Ada lagi nggak kepikiran mau bikin bisnis apa lagi? Gue tuh dari dulu tuh emang doyan makan, doyan masak. Ya gue tuh pengen bikin F&B sih. Baru mau lagi riset. Jadi sebenarnya dari dulu, cuman karena sibuk ngeband jadi nggak kurus. Terus kemarin kan ya masih ini itulah belum kejalanin. Sekarang lagi kayaknya oke nih, gue udah mulai. Mungkin mau kerjasama kita. Siap. F&B. Ya. Waduh, harusnya
sebelum gue dealin Adit nih, gue takutnya ngelangkahin suhu yang bernama Rex Marindo di Foodies nih, Bandung. Iya. Lu main ke kantor Foodies aja. Lu kenal Rex gak sih? Gak. Rex itu kan jadi juri apa panelis gitu di Juragan Zaman Now ya, di Metro TV. Kan sekarang kalau nggak salah udah season kelima ya. Oh ya. Ya bareng sama Irwan Musri. Oh iya. Siapa satu lagi? Yang rambut rapi mulu. Siapa namanya? Ya lupa lah gua. Iya kan, kayak gitu-gitu tuh. Nah, maksud gua Rex Marindo aja lu coba hubungin. Ntar gua kasih nomornya Rex deh. Dia kan dulu sempet. Jadi siapa kata tiba-tiba kontak? Enggak, dari gue. Kan gua kan pengennya kan membantu. Nah, Yeah. kita telepon aja kali ya. Telepon aja. Ya kan nanti siapa tahu kolaborasi. Kalau nggak salah Al Jabarano. Oh, Jabarano ya. Kan dia bikin juga tuh. Warung abnormal. Ya kan, nah gue demen nih kalau mempersatukan begini kan, kita sama-sama tahu tentang dalil sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain kan. Iya. Dan ilmu yang bermanfaat itu nggak akan pernah terputus gitu. Dari Kasih lagi. Hah? Telepon. telepon aja, kenapa? Lu kenal nggak? Kagak. Tapi lu tahu? Gak. Lu nggak tahu juga. Ini punya Foodies bro. Di Jalan Dago, depan seberangnya. Sekarang jadi Jabarano kan? Seberangnya Kartika Sari. Ya. Iya. Gue mau konkret aja langsung. Nih nanti gue bilang nih Adit X The Sigit, dia mau bikin bisnis kuliner. Rex Marindo di belakangnya Agrea Coffee juga. Ada partner gue nih, Halid, yang pemegang saham Dikasih Solusi juga, dia punya Agrea Coffee. Oh, iya. Nah dia as a consultant-nya gitu-gitulah. Gak usah so sibuk lu Rex. Dimarahin. Maaf Rex. Nah, nanti gue kasih nomornya. Gue mau konkret orangnya, pengen bantu orang, gue pengen tulus aja biar teman-teman yang mungkin meninggalkan pekerjaan sebelumnya terus sekarang ada pengen lihat peluang apa nih di bisnis F&B atau apapun industrinya lah, gue bisa gabungin. Misalnya lu pengen main apa, tambang, ntar gue telepon Pak Bahlil, mau gue telepon. Enggak usah. Enggak. Apa mau nyalek? Hah? Enggak. Oh, langsung Pak Prabowo gue telepon. Enggak mau. Enggak suka nyalek. Tanggung jawabnya gede. Iya, siap. Gue mah lebih doain makan sih. Ya udah F&B udah sama Rex. Siapa lagi ya F&B itu? Gufron House. Oh ya. Yang punya house. Iya. Tahu? Tahu. Kita mah langsung konkret aja. Gue mau kalau bantu teman mah tulus gue, insya Allah. Gufron House. Kita telepon-teleponin aja orang-orang yang mungkin di industri yang sama. Gufron. Ini pada sibuk-sibuk banget apa gimana nih? Ntar kita lihat. Ya kan? Gufron, Mas, ini ada yang pengen ngobrol nih. Gue mah orang nembak-nembak aja ya nggak. Nah, baru nanti abis itu kita pertemukan biar udah lu deal-dealan apa kayak gitu. Ketika misalnya semuanya misalnya pada sibuk, baru gua ntar aja terakhirnya. Kan gua takutnya ngelangkain mereka. Ya mungkin kita bisa apa gitu. Bisa dong. Iya. Kalau ada cuan kan nama tengah gue dari Cuan Yansa. Amin. Ya. Berarti kepikirannya apa industrinya? Apa kategorinya F&B-nya? Nah itu masih belum mengerucut sih soal kalau makanan, soalnya gue doyan masakan Indonesia. Oh, lu masak juga ya? Masak? Doyan masak juga. Oh, oke. Gue bisa jam 3 subuh tuh masak, bikin makanan gitu. Jam 3 subuh? Maksudnya lu buat jualan? Enggak, makan aja. Jam 3 subuh? Asli. Jam 3 lu bangun, masak, makan? Nggak bisa tidur. Terus gue mau biar tidur. Nunggu subuh aja udah gitu? Enggak, dulu kan nggak sholat. Jadi makan aja, masaknya ngaco lah dulu. Kena juga pancingan gue. Iya, tapi maksudnya ya emang doyan masak sih. Kan dulu pernah nanya sama si Mas Is. Mas Is Payung ya? Teduh. Ya, Payung Teduh, Pusakata. Iya. Minta resep dong. Ya dikasih sama dia. Terus gue masak. Enak juga nih. Makasih ya, Mas. Oke. Jadi emang doyan masak sih. Terus ya kan si Mas Is dari Makassar kan. Gue nanya resep Makassar lah. Ya terus kalau tur ya gue kerjanya makan aja. Pernah satu saat di Jogja, gue sebelum manggung tuh makan, terus beli nasi Padang penuh gitu sih nasinya. Terus pas mau manggung kekenyangan, Bega udah bega. Iya. Terus gue nender gitu di speaker, terus main bass gitu. Kenapa Dit? Kenyang gak? Ya emang doyan makan aja. Sebenarnya waktu musik juga goals tertinggi gue tuh, misalkan pengen kaya, pengen punya rumah, pengen
Ini mobil sport. Kalau gue pengen keliling dunia makan. Cita-cita tertinggi gue tuh itu sebenarnya. Kayak Next Carlos. Iya. Ya kan Jadi dia kan gitu. keliling-keliling dunia apa Indonesia gitu-gitu ya. Indonesia ya, Next Carlos ya. Akhirnya dia nyobain masakan-masakan ya. Bahkan bagusnya dia tuh yang hidden gem misalnya ya kan. Yang ibu-ibu di pedalaman apa gitu dia cobain, dilarisin, keren juga tuh. Iya. Emang gue doyan makan sih, makanya pengen banget bisa bisnis kuliner. Ya kali ada Ayo dong. semua yang mau bekerja sama dengan saya. Wis aman. Ini loyalis saya kasih solusi, kita coba antarkan nanti ya. Begitu Arax dan kawan-kawan. Nanti kalau ada yang gue kepikir, kita pernah ngundang hampir banyak, kita ngundang Pasti banyak. owner F&B ya. Lupa kalau ditembak ini lu coba cari aja deh. Bahkan asosiasi Chef Arnold lah. Arnold sih. Arnold kan, iya. Kita pernah undang juga. Ya, pokoknya macam-macam lah. Nanti coba kalau ada gua WhatsApp. Nanti gua buka obrolan. Siap. Habis itu kita langsung bantu. Go. Gas lah. Gua malah support yang kayak begini-begini nih. Berarti nanti kita tunggu gebrakannya di tahun 2000. Kalau bisa targetnya berarti 2027. Kan prepare dulu kan. Iya. Sekarang lagi riset juga kan. Gue lagi riset sekarang. Oh. Lagi nanya-nanya gitu. Investor buat investor. Boleh kalau ada investor. Ya, ada investor. Bagus nih, story-nya udah bagus soal story-nya. Gue demen di zaman sekarang itu sebenarnya eranya dari tahun 2010-an sih. Story itu lebih dikedepankan. Story foundernya ya. Ya. Dibanding, gue nggak bilang dibanding bisnis modelnya itu sendiri sih. Apa ya? Takut salah ngomong gue. Pokoknya nilai plus lah buat founder kalau punya story. Ya. Gitu. Bukan cuma sekedar nama ya. Bukan cuma sekedar, mohon maaf nih, berapa banyak juga artis-artis yang akhirnya gagal juga kan. Ya. Nah, mungkin dia nggak punya story-nya. Bahkan investor juga ngelihat story atau kisah si foundernya. Nah, maksud gue kan nggak maksud eksploitasi dengan kehijrahan lu ya, tapi lu kan udah punya cerita nih. Akan lebih gampang masuknya ketika lu jualan. Ya. Apapun ya. Oh, ini punyanya si ini siapa ya? Itu lo yang dulunya begini. Nah, itu matematika marketingnya tuh mulut ke mulut tuh akan lebih agresif dan lebih masif ketimbang dia nggak punya story. Ini gue pelajari ya. Yeah. Nah, maksud gue, jadi udah kalau teman-teman ngeliat peluang kayak begini dan ngerti, gue rasa juga teman-teman pengusaha juga pasti sepakat sama gue nih terkait story. Karena people want to hear people story gitu loh. Jadi orang pengen dengerin cerita orang gitu. Nah, akan lebih mudah gitu. Datang sana, lu bisa buat sharing-sharing di sana. Yeah. Itu turunannya. Di Bandung. Bandung kan mana sih lu? Di Bawabatu. Oh, Bawabatu. Iya, Bawabatu. Anak Noah juga, Ariel juga di situ juga ya. Lupa gue. Sama Anik gitu. Antapani ya. Antapani. Iya. Sama Ase tuh di situ tuh Bawabatu. Ya, yang nomor 69. Iya. Yang warna hitam tuh. Masih. Lu masih sama saya? Enggak. Kok lu tahu sih? Tahu lah. Lalu ngaji kapan gua? Enggak, tapi tahu ceritanya. Oh iya. Masih sekarang enggak. Enggak. Ya kan mungkin Bang Nir kan ngeliat red card gue sekarang udah tinggi banget ya. Enggak. Ampun Bang Nir bercanda. Enggak. Oh, tapi gara-gara sama Ase waktu itu gue dapat penghasilan bulanan loh. Oh, iya. Kan brand ambassador dulu kan. Iya, itu diceritain Adi betul. Ya, kan Adi sempet di sana kan. Iya, waktu itu gue pas ke sana. Masih sama Adi kan? Sama Adi ada. Adi masih kerja di Samase tuh. Samase. Alman kan pakai Samase tuh. Oh iya. Kang Alman yang kontennya di Mekah Madinah itu loh. Iya, banyak sih. Oke, ngebut deh Samase dia. Siap. Ada mau tambahin bro buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk keluar dari dunia yang gelap, apapun industrinya teman-teman. Karena nggak harusnya mungkin seperti yang latar belakangnya seorang Adit ini ya, guys. Ya jadi semua mah baliknya sama Allah sih. Jadi kayak gue juga bukan gue yang hebat, tapi Allah yang baik. Bukan gue yang dapat kemudahan, tapi Allah yang mengizinkan gitu. Jadi ya balikin aja sih semuanya sama Allah. Tauhid intinya mah kan sebenarnya di agama itu kan tauhid. Jadi apapun bakal lebih bahagia, lebih tenang, dan insya Allah ngejar happy ending gitu kan. Ya dunia berapa tahun sih lu hidup, nggak tahu, balik lu ketabrak kereta juga nggak tahu gitu. Mati gue juga balik juga nggak tahu gitu, di travel kayak gimana gitu. Ya udah tauhid. Gue mah nggak ya buat teman-teman mah dunia mah penuh dengan chaos. Karena yang pada dasarnya kan hina ya. Iya, dulu. Ya waktu pertama awal gue kajian, gue ustadznya ngebahas tentang Dunu.
kata dasar dunia itu dunu gitu. Dunu itu artinya dasar, tanah. Jadi kata Ustadz, ngapain lu ngajar-ngajar dunu? Dunia mah ya, kata dasarnya udah dasar. Kan kejar mah atas. Oh. Cuma Akhirat, tapi gitu. tetap kan ke akhirat nanti dengan dunia kan kendaraannya kan. Ya Masa ini, kita ini nggak- mah kita mencari di sini aja, mencari pahalanya itu. Tapi kan sebenarnya target utamanya mah akhirat. Iya. Gitu. Itu aja sih. Gitu. Ya, gue udah ngalamin yang peak di strata gue sebagai rockstar, the real gitu ya. Gue udah ngerasain kayak gitu aja. Ternyata. Gak gimana gitu. Nah, Ya gitu aja sih. Kacau balau. Chaos. semoga teman-teman seperjuangannya siapa tahu dapat tayangan ini akhirnya mereka juga terketuk Amin. hatinya kan. Allah Ya. sampaikan hidayah, taufik gitu ya. Amin. Akhirnya jadinya bareng-bareng untuk ke jalan yang lurus insya Allah. Karena Amin. semuanya pun juga, gue pribadi juga pasti banyak dosa. Tapi kan mudah-mudahan ke depannya juga teman-teman yang lihat dari yang sekarang ini banyak sisi lebih banyak positif ya dibanding negatifnya misalnya. Ya Allah pasti bakal menerima taubat kita lah insya Allah. Ya semua manusia nggak ada yang suci, tidak ada yang lepas dari dosa. Kita semua berdosa kok. Tapi ya itu baiknya Allah tuh ya dulu kita mau kayak gimana juga, mau sebadung apa juga tetap aja di Allah mah sayang sama kita tuh. Bakal didengerin, bakal diterima taubatnya gitu. Iya. Iya. Masya Allah. Dit, makasih ya. Sama-sama. Ini terus menginspirasi buat teman-teman yang masih buta arah takutnya kan. Iya. Iya, dengan cara kita masing-masing. Gue mungkin dengan Betul. cara begini, Betul, lu betul. mungkin dengan caranya apa segala macamnya. Betul. Ya Iya. kita ngasih ibroh aja lah, dakwah untuk kebenaran sih. Siap. Nanti diupdate lagi kalau pas ada investor apa segala macamnya nanti gue kabarin lu. Yoi dong, langsung cuan untuk nafkah istri, jalan buat ibadah, kan? Amin. Ujungnya ke situ. Betul. Bukan akhirnya jadi gelap mata lagi kan? Iya. Tapi buat nanti kendaraan kita nanti siapa tahu Allah mudahkan dengan kita akhirnya punya uang kan, akhirnya gimana cara kita sedekah kalau kita nggak punya uang? Betul. Atau dakwah, Betul. ya kan, support Dakwah. para guru-guru kita gitu kan, Masya harus Allah. pakai uang juga ujung-ujungnya. Mantap. Thank you, Dit. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.